Membahas lebih jauh, kini kita telah bersama dengan Kepala BKKBN Dr. Haja Andi Rita Maria di NPD. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, ini kan kita bahas tentang fenomena baby boom dengan tema cegah putus pakai kontrasepsi di era COVID-19 ya. Ibu bisa jelaskan lebih awal bagaimana sih sebenarnya fenomena baby boom itu? Ya. Dengan COVID, ya tentu banyak sekali perubahan-perubahan ya terkait dengan program khususnya yang ada di BKKBN. Ya tentu dengan terbatasnya calon-calon akseptor untuk mendapatkan pelayanan itu sangat terbatas sekali ya. Sementara kita tahu bahwa aturan pemerintah itu memang diharapkan kita berada di rumah. Kemudian pelayanan kontrasepsi ini kan dilakukan di fasilitas kesehatan, baik itu pemerintah maupun swasta. Ya, inilah yang kita lihat bahwa pasti akan terjadi penurunan karena dengan kita harus berada di rumah. Itu satu. Kemudian yang kedua, biasanya ya kami itu dalam melakukan kegiatan, kita lakukan kegiatan bakti sosial. Nah, bakti sosial yang kita lakukan tentu harus ramai ya, jadi ramai sekali dan itu kan harus kita hindari ya. Ya itu juga yang termasuk kendala, sehingga kita bisa melihat fenomena bahwa jika ini tidak ditangani secara serius, ya tentu ujungnya akan terjadi kehamilan, terjadi kelahiran, ya itu tadi yang baby boom itu ya setelah pasca COVID ya, seperti itu. Nah, saya juga membaca adanya program Bangga Kencana ini ya. Apakah ada perubahan kondisi pelaksanaan program Bangga Kencana di Sulawesi Selatan sebelum dan setelah adanya masa pandemi COVID? Iya, tentu ada ya. Salah satu tugas kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, khususnya baik itu kami di provinsi yang memfasilitasi, kemudian di kabupaten terkhusus untuk teman-teman yang ada di lini lapangan ya, teman-teman penyuluh lapangan yang memang salah satu tugasnya adalah itu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemudian selain itu memberikan kegiatan dari rumah ke rumah, ada juga pembinaan yang dilakukan itu melalui kelompok, dan ini kan harus kita hindari untuk ngumpul orang dari rumah ke rumah ya, seperti itu yang sangat berubah sekali. Nah, kemudian dengan hal seperti itu kami melakukan, kalau seperti ini ya tentu capaian program itu akan anjlok ya, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan evaluasi memang terjadi penurunan tapi tidak signifikan. Kenapa? Karena memang dari awal kita langsung intervensi, membuat strategi seperti apa yang kita lakukan. Jadi saya akan sampaikan. Dampak yang ditimbulkan itu sendiri apa, Bu? Ya, dampak yang ditimbulkan ya satu, teman-teman PLKB itu ya tentu terbatas. Mereka terbatas dalam melakukan kegiatan yang sebelum dan setelah COVID. Kemudian yang kedua, dengan terbatasnya mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat, tentu capaian program juga itu akan menurun. Ya, itu dampak ya. Tapi setelah bulan Maret, kita sudah memulai melihat strategi. Ini kalau seperti ini didiamkan, dibiarkan begitu saja, tentu akan berpengaruh besar. Ya, dan itu memang kenyataannya seperti itu. Tapi untuk Sulawesi Selatan dari awal memang kita sudah melihat bahwa kalau COVID kita belum tahu seperti apa ke depan, berhenti kapan, itu kan kita tidak tahu. Nah, sehingga dari awal memang kami di BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, dan ini juga arahan dari pusat, bahwa harus ada yang harus kita lakukan. Dan itu banyak sekali program yang kita lakukan, dan ini menyesuaikan dengan kondisi COVID ya, seperti itu. Nah, selain itu, Bu, mengapa sih kita diharapkan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu di masa pandemi ini? Ya, itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh BKKBN ya. Kenapa harus menunda kehamilan di era COVID? Kita tahu bahwa seorang wanita ya, pasangan usia subur, kalau hamil tentu kondisi tubuh itu menurun. Ya, namanya kalau kondisi tubuh menurun, rentan terhadap COVID. Ya, salah satu turun ya. Ya, salah satunya seperti kalau mual, muntah, ya ujungnya kan harus ke rumah sakit. Sementara rumah sakit ini kan lebih fokus untuk menangani COVID ini ya. Nah, yang kedua pasti rentan karena kondisi fisiknya itu menurun, kondisi kesehatannya menurun. Itu yang kita harapkan, sehingga kehamilan untuk era COVID ini, masa COVID, kita upayakan
upayakan untuk ditunda. Baik. Seperti itu ya. Selanjutnya, strategi apa yang dikembangkan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan ini? Yang pertama kita lakukan adalah komitmen. Ya, komitmen antara ya tentu dari pusat karena kami vertikal ya. Pusat, kemudian kami tidak berhenti untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang menangani tentang keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian yang paling penting yang kita lakukan adalah teman-teman penyuluh lapangan KB yang secara langsung itu melakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kita kerjasama dengan PDIP. Jadi ini teman-teman bidan itu merupakan mitra yang sangat strategis untuk BKKBN. Jadi kita lakukan pertama adalah komitmen, membangun kerjasama. Nah, kemudian intervensi yang berikutnya kita lakukan, kami itu melakukan pelayanan KB mobile, mendekatkan pelayanan KB itu ke masyarakat. Ya tentu yang kita mulai bagaimana memberikan sosialisasi terhadap bagaimana sih mencegah COVID, kemudian bagaimana mencegah putus pakai alat kontrasepsi. Kemudian yang ketiga itu kita lakukan tunda kehamilan. Itu hal yang tiga yang kita lakukan sosialisasi. Di samping sosialisasi yang kita lakukan, itu juga kita lakukan langsung pelayanan. Tapi pelayanan yang kita lakukan, kita upayakan ada dua. Yang pertama adalah kondom, karena ini sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua adalah pil. Ya, tetapi tetap melibatkan dari medis, tetap kita libatkan teman-teman dari bidan. Kemudian yang kedua, karena kami juga mengikutkan mobil pelayanan, di mana di mobil itu juga bisa dilakukan pelayanan. Turun langsung ya? Iya, turun langsung. Pelayanan IUD boleh, ya, pemasangan implan boleh, ya. Itu kita langsung turunkan. Dan pada saat itu ada yang kita ajak, kemudian memang sudah sampai waktunya untuk dicabut, ada yang pasang kembali, ada yang beralih cara, ya itu kita berikan kepada mereka untuk memilih sesuai dengan kondisi. Itu yang pertama kita lakukan, dan ini juga kita lakukan koordinasi ke kabupaten. Bagaimana mereka, karena mereka juga punya kendaraan ya, namanya mobil pelayanan. Ya untuk Makassar itu kita banyak kerjasama dengan teman-teman OPD KB Kota Makassar. Itu kita turun, sudah beberapa kali kita turun, dan alhamdulillah luar biasa sekali, masyarakat itu sangat antusias karena kita mampu memberikan pelayanan untuk mendekatkan mereka. Jadi dia tidak perlu ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, itu nggak perlu. Kita yang mendatangi. Itu satu, itu strategi yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yang kita lakukan, bagaimana teman-teman PLKB yang berdampingan dengan bidan itu turun melakukan pelayanan dari rumah ke rumah, ya khususnya untuk pil, kondom, suntik juga bisa kita lakukan. Dengan catatan yang kita kasih, protokol yang namanya COVID itu harus dipegang. Sebagai petugas lapangan, ya kita libatkan teman-teman dari bidan, itu memang kita bagikan, kita bantu mereka untuk menggunakan itu. Jadi dari rumah ke rumah sungguh luar biasa sekali juga ya. Peningkatannya. Ya, itu peningkatannya luar biasa karena memang banyak sekali yang pilnya udah habis, suntiknya sudah sampai waktunya. Sementara ini kan dilarang orang keluar rumah. Ya, hanya kita yang harus turun. Ya, catatan tadi protokol COVID tetap kita pegang. Ya, demikian juga yang kita layani. Mereka tidak pakai masker, udah kita kasih ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kami itu bekerja sama dengan bidan, khususnya untuk bidan praktek swasta. Karena ini juga masih banyak teman-teman bidan yang membuka praktek swasta. Itu kita kerjasama, silakan dibuka ya. Nah, kemudian alhamdulillah kemarin ini juga atas arahan pusat, kita memberikan bantuan untuk APD seperti masker, handscoon, itu kita bagikan. Ini dalam rangka juga untuk mencegah ya, sebagai pelayan, kemudian yang dilayani. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan penjuluh dan kadar-kadar nih Bu, bagaimana mengoptimalkan penjuluh dan kadar-kadar KB di masa COVID ini? Ya, yang kita lakukan e-learning. Jadi tetap kita berikan, ini loh yang harus Anda lakukan. Ya, rata-rata kita lakukan untuk memberikan informasi itu melalui daring yang virtual. Ya, kita melalui melalui aplikasi Zoom, Webex, itu kita lakukan. Jadi beberapa kali kita melakukan meeting dengan teman-teman PLKB itu dalam rangka untuk mengantisipasi putus pakai alat kontrasepsi, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menunda yang namanya kehamilan dengan memberikan pemahaman ya itu tadi kondisi tubuh itu menurun ya kalau pada posisi hamil. Makanya itu kita berikan ya hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah teman-teman PLKB itu cukup antusias. Mereka juga
mendapatkan di website BKKBN Sulawesi Selatan maupun pusat, itu mereka bisa belajar dari situ. Selain itu kita selalu membuka ruang, ya ada WA group mereka buka, jadi banyak sekali. Ya, ini juga luar biasa sekali. Kemudian yang saya sangat terharu untuk teman-teman BLKB, mereka membuat video. Jadi pada saat melakukan pelayanan, dia buat video bahwa saya lo sudah melakukan pelayanan dan ini hasilnya. Itu luar biasa sekali. Dan itu insya Allah akan kita berikan reward untuk mereka. Baik, ya. Seperti itu. Dan terakhir nih Bu, bagaimana apa pesan Ibu terhadap keluarga-keluarga di Indonesia ini, terkhusus di Sulawesi Selatan terkait dengan program Bangga Kencana di masa pandemi COVID-19? Jadi kita sudah tahu ya seperti apa sih ini COVID-19, kemudian berhentinya itu kapan kita belum tahu, prediksinya seperti apa. Sehingga harapan saya untuk seluruh keluarga Indonesia, khususnya untuk di Sulawesi Selatan ini, ya ayo satu, khusus untuk pasangan usia subur, ya cegah putus pakai alat kontrasepsi. Kalau udah sampai waktunya, ayo calling. Kami punya call center, ya BKKBN itu ada yang kita siapkan, tinggal dihubungi, kita arahkan akan kemana itu. Nah, kemudian jangan lupa, ya kita jangan lupa dengan melaksanakan 8 fungsi keluarga. Ada 8 fungsi keluarga. Ya di situ memang apa yang menjadi protokol COVID itu ada di dalam, semuanya ada di dalam. Tinggal bagaimana diimplementasikan. Ya itu 8 fungsi keluarga. Ya jadi ini bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas, ya. Keluarga yang mandiri, ya, seperti itu. Dengan adik-adik remaja, bagaimana mereka menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian khusus untuk lansia yang rentan, ya itu kita masuk. Ada ada beberapa hal-hal yang kita lakukan khususnya untuk lansia. Bagaimana sih lansia diasuh ya, dipelihara ya di era COVID, itu ilmunya di BKKBN kita bisa berbagi. Ada semua Bu. Nah, ilmunya remaja, pengasuhan tumbuh kembang anak itu ada di BKKBN, dan ini kita bisa peroleh melalui kader karena kader juga udah terlatih. Yang kedua dengan teman-teman PLKB, jadi ini semua keterampilan ilmu itu udah sudah turunkan ya mereka. Ya. Baik, terima kasih Bu Rita Mariani atas waktunya menjelaskan tentang fenomena baby boom yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan saudara, kami akan kembali setelah